Ya, koalisi parpol pendukung Anies goyang. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Faktor lain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok selain dari panggungnya di Jakarta hilang adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dia bergabung dengan koalisi, maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Ya karena faktor antitesa Pak Jokowi, ya tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan, ini Mas Jarod saksinya. Mana ada kesinambungan. Jadi dari gubernurnya aja udah antitesa. Banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini kan dimulai dari hal yang kecil. Muncul koalisi perubahan yang ini hanya sekedar kata saat ini, Mas Khalid. Ya, kita belum mengerti perubahan dalam pengertian makna dan tanda yang seperti apa, ya, termasuk Nasdem yang ada di dalam pemerintahan saat ini juga berkoalisi dengan pemerintahan yang kita juga belum ngerti jelas apa itu perubahan. Maka dengan sikap apa yang disampaikan Pak Sekjen ini akan membantu termasuk PKS untuk mengambil keputusan langkah-langkah penting, dan ini adalah suatu hal yang dinamis. Dalam beberapa hari terakhir, ramai isu di media sosial soal koalisi partai politik atau parpol pendukung baca pres Anies Baswedan yang sedang goyang. Salah satunya adalah akun Twitter aktivis media sosial Denny Siregar yang menyebut kemungkinan partai Nasdem akan merapat ke partai Gerindra. Seperti diketahui, saat ini Anies Baswedan akan diusung juga oleh 3 parpol untuk maju di Pilpres, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS dengan nama Koalisi Perubahan. PKS dan beberapa kader Nasdem tampaknya kurang setuju dengan usulan Demokrat yang menyodorkan Ketua Umum Demokrat mereka, AHY, sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Suasana dukungan kepada capres belakangan ini pun masih belum pasti. Partai Golkar dan PKB juga sudah mulai merapat ke Demokrat, bahkan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY tadi malam. Dia berharap bisa mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi besar. Ya, sementara itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sudah resmi mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024 sedang digoyang. Capres ini kan sudah kelihatan ya, ada 3, ada Anies diusung sama Nasdem, PKS, Demokrat, tapi lagi begini nih, lagi goyang. Kata pria yang karib disapa dengan Zulhas itu. Ia menyatakan hingga saat ini PAN masih belum menentukan sikap politik siapa bakal capres yang akan diusung, walaupun P3 yang termasuk dalam KIB telah resmi mendukung Ganjar di pesta demokrasi nanti. Menurutnya menentukan capres dan cawapres tidak mudah karena berbagai kepentingan yang dinamis dan irama politik yang terus bergerak. Selain itu, Partai Golkar juga telah jauh hari menentukan capresnya, yaitu Erlangga Hartarto pada hasil Musyawarah Nasional atau Munas. Meski begitu, kata Zulhas, dinamika politik akan terus berkembang dan semakin cair, walaupun nantinya muncul keadaan terpaksa pada momen tertentu sehingga PAN mau tidak mau akan menentukan sikap politiknya, namun sejauh ini masih belum ditentukan. Sementara bagi Anies, Ujang menyebut berpasangan dengan Prabowo juga bukan merupakan pilihan yang buruk. Apalagi elektabilitas Anies yang belakangan stagnan dan tidak ada peningkatan meski sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan partai koalisinya. Sebagai informasi, pendaftaran baca pres dan wapres dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober sampai 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Namun parpol itu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus punya dukungan minimal 115 kursi
di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Di sisi lain, Partai Nasdem sendiri meyakini cawapres pendamping Anies akan memberikan efek kejutan saat diumumkan nanti. Masyarakat akan menganggap bahwa sosok yang diumumkan Anies merupakan kombinasi ideal untuk tampil di Pilpres 2024 nanti. Ini dikatakan Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Ja'far Siddiq. Ia menegaskan otoritas penuh dalam penentuan cawapres ada pada tangan Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Semangat ini sudah tertuang dalam piagam kesepakatan 3 parpol koalisi perubahan untuk persatuan. Parpol koalisi hanya bisa memberikan masukan serta pertimbangan-pertimbangan mengenai sosok cawapres yang akan dipilih oleh Anies nanti. Artinya kan kita harus pilih yang pertama, dia adalah yang harus dekat dengan rakyat. Yang kedua, punya visi atau imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa, ujar Ja'far. Sebelumnya ada 5 nama yang berpeluang menjadi cawapres yang berpotensi diusung oleh koalisi perubahan. Kelima nama ini berpeluang berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto pada Rabu kemarin. Ya, siapa-siapanya sekali lagi kan secara etis belum bisa disebutkan di sini. Bagian dari strategi kita juga menunggu kandidat dalam lain siapa, sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis kalau kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita, kata Sugeng. Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sudah memperoleh dukungan dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat untuk menjadi cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Nama Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun banyak disebut akan maju mendampingi Anies sebagai cawapres pada kontestasi politik 5 tahunan itu. Menanggapi kemungkinan kedua nama dalam bursa cawapres Anies itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan atas sosok cawapres itu kepada Anies Baswedan. Benny pun tidak memberikan kepastian apakah nama AHY yang nanti dipilih oleh Anies. Ia menyatakan pihaknya juga mengembalikan keputusan atas pencalonan nama AHY ataupun sosok selain AHY sebagai cawapres kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sementara itu, terkait dengan nama Khofifah, Benny mengaku pihaknya akan berlapang dada apabila Anies pada akhirnya akan memilih untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti bersama Gubernur Jawa Timur itu. Pasalnya ia juga menyerahkan pilihan itu kepada Anies.